Kita melanjutkan pelajaran mengenai 10 perintah. 10 perintah. Jadi 10 perintah ini merupakan suatu em, firman Tuhan yang mendasar, yang merupakan esensi dari hukum Taurat. Lebih lagi keseluruhan Alkitab. Yesus Kristus ketika ada yang hendak mencobai, hendak menguji Yesus, bertanya, Guru, dari begitu banyak perintah, begitu banyak peraturan di hukum Taurat, perintah mana yang paling terutama? Tetapi Yesus berbicara mengenai dua hal, yaitu tentang mengasihi Allah dan mengasihi sesama manusia sebagai perintah yang paling utama. Nah, seperti apa perintah-perintah yang sehubungannya dengan mengasihi Allah dan perintah-perintah yang hubungannya untuk mengasihi sesama manusia? Nah, kita telah membahas dari perintah yang pertama, kedua, ketiga, dan juga keempat. Kita akan melanjutkan perintah yang keempat. Perintah yang keempat. Kita telah melihat analisis perintahnya. Jadi eh, yang dimaksud dengan ingatlah apa sih? Yang dimaksud dengan kuduskanlah apa sih? Kenapa 6 hari? Apa yang dimaksudkan? Kemudian hari yang ketujuh, terus dikatakan siapa aja yang harus menjaga. Halo Tim, kenapa? Nah, hal-hal yang seperti itu. Jadi kita akan melanjutkan em, tentang perintah yang keempat ini. Keluaran 20 ayat 8 sampai 11. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ketujuh adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan engkau atau anakmu laki-laki atau anakmu perempuan atau hambamu laki-laki atau hambamu perempuan atau hewanmu atau orang asing yang di tempat kediamanmu. Ayat 11. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan ia berhenti pada hari ketujuh. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Nah, jadi hari ini kita akan melihat rinciannya, rincian. Di dalam Alkitab kalau kita lihat ada rincian yang begitu detail tentang hal menjaga Sabat, dan kalau kita baca em, poin-poin itu sangat rumit dibandingkan perintah-perintah yang lain. Sulit dipahami, sulit dipahami. Sekarang di hari ini kita akan melihat poin-poin tersebut, maksudnya apa, kemudian kenapa Tuhan harus em, memberikan sabat itu sampai sangat ketat gitu, sangat ketat diberikan aturan-aturan itu buat apa sih? Apa tujuannya? Nah, kita akan membahasnya di uh, pagi ini. Baik, yang pertama mari kita lihat mengenai waktu hari Sabat dan sikap kehidupan selama 6 hari. Nah, hari Sabat itu menunjuk kepada dari mana sampai mana sih? Menurut Imamat 23 ayat 27, Sabat itu yang harus dijaga dari petang sampai petang esok harinya. Jadi kalau misalnya hari ini kan hari Kamis ya, hari Kamis. Tetapi hari Kamis ini, menurut orang Yahudi, selesainya nanti jam 6. Jam 6 sore itu udah hari Jumat gitu. Karena sudah dimulai dari hari Rabu kemarin jam 6 sore. Ini dari petang sampai ke petang. Dalam hal ini berarti Sabat berbicara tentang petang di hari ke-6 sampai ke petang hari ke-7. Inilah hari Sabat. Imamat 23 ayat 32. Di bagian yang di bold di sini dikatakan dari matahari terbenam sampai matahari terbenam kamu harus merayakan sabatmu. Jadi bagi orang Yahudi 1 hari itu dari matahari terbenam sampai matahari terbenam esok harinya. Beda kalau modern sekarang ini, zaman modern itu jam 12 malam tank itu udah langsung berganti harinya. Betul ya? Tetapi orang Yahudi berbeda. Nehemia pun sama. Nehemia 13 ayat 19 pun dikatakan, kalau sudah remang-remang di pintu-pintu gerbang Yerusalem menjelang hari Sabat,
Kusuruh tutup pintu-pintu dan kuperintahkan supaya jangan dibuka sampai lewat hari Sabat. Nah, ini waktu hari Sabat. Dari petang hari ke-6 sampai ke petang hari ke-7. Baik, tetapi ada perintah dikatakan bahwa selama 6 hari harus bekerja dan melakukan segala pekerjaan. Ya, ayat yang ke-9, 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Di sini kata bekerja, kata bekerja itu adalah abad, abad, bekerja, abad. Artinya melayani. Arti lainnya itu beribadah. Artinya begini. Dari hari yang pertama sampai hari ke-6, manusia harus menjalaninya dengan sikap hati untuk beribadah kepada Tuhan. Untuk beribadah kepada Tuhan. Mazmur 128 ayat 2. Apabila engkau memakan hasil jerih payah tanganmu, berbahagialah engkau dan baiklah keadaanmu. Artinya apa? Artinya kita melakukannya untuk Tuhan, bukan untuk diri kita. Banyak bekerja untuk diri sendiri, bekerja untuk keluarga sendiri. Tetapi ya memang benar. Tetapi kita harus memiliki sikap hati bahwa kita bekerja itu untuk kemuliaan Tuhan. Makanya Rasul Paulus memegang konsep ini, dia sampaikan apa? Jika engkau bangun, jika engkau tidur, jika engkau berdiri, engkau bangun, engkau lakukan apapun, makan, minum, lakukanlah untuk kemuliaan Tuhan, ya, untuk kemuliaan Tuhan. Jadi selama 6 hari manusia itu harus menjalankan pekerjaannya dengan baik. Kenapa? Karena pekerjaan itu berasal dari Tuhan, berasal dari Tuhan. Em, di Taman Eden, kalau kita lihat, jadi sebelum Taman Eden dibuat, diekspresikan di Kejadian 2 ayat 5 bahwa belum ada orang untuk mengusahakan tanah. Ada ekspresi ini, belum mengusahakan tanah, belum mengusahakan. Kata mengusahakan di sini juga adalah abad, artinya melayani atau beribadah. Jadi sebelum Taman Eden dibuat, sebelum manusia itu ditempatkan di Taman Eden, ada ekspresinya bahwa em, belum ada manusia untuk mengusahakan, mengusahakan. Maka ketika ketika Adam, ketika Adam itu ditempatkan di Taman Eden, dia ada tugas. Dia ada tugas untuk memelihara, menjaga, mengusahakan, gitu ya, mengusahakan. Artinya, kalau kita tarik ini dari sudut pandang sejarah penebusan, bagi kita hari ini juga, kita perlu mengusahakan hati kita, mengusahakan hati kita. Yesus memberikan perumpamaan kan, bahwa ada seorang penabur, dia menaburkan benih dan benih itu jatuh ke berbagai macam tanah, betul ya, berbagai macam tanah. Tetapi tanah benih itu akan tumbuh dan berbuah dan menghasilkan di tanah yang seperti apa? Di tanah yang baik katanya. Tetapi tanah yang baik di sini berbicara mengenai tanah yang diusahakan. Tanah yang diusahakan. Itu sebabnya orang yang menanti-nantikan hari ibadah akan menerima firman Tuhan itu dengan penuh berkat dan kasih karunia, dengan penuh kebahagiaan. Tetapi orang yang hanya fokus kepada dunia dari hari pertama sampai hari ke-6, kemudian hari Minggu kita misalnya pergi ke gereja, jika dibandingkan itu sangat-sangat berbeda dengan orang yang hatinya siap untuk beribadah. Sama, ketika ujian, kita kan lihat anak-anak kita. Jika ada yang ujian, apa, menjelang ujian, baru belajar satu malam, apa, SKS ya, sistem kebut semalam. Jadi baru belajar 1 hari sebelumnya dan yang belajar itu berbulan-bulan sebelumnya, pasti hasilnya beda. Hatinya lebih siap. Nah, maka 6 hari lamanya itu harus bekerja dengan aktif. Bekerja dengan aktif.
Memang dalam hal ini secara jasmani, secara luarnya pun artinya apa? Artinya di sini ada kata mengerjakan pekerjaan ini, segala pekerjaanmu, ya, melakukan segala pekerjaanmu. Artinya harus memberikan usaha, harus tidak boleh malas, tidak boleh malas. Kenapa? Jika tidak bekerja, jika bermalas-malasan, tidak memiliki hati yang bersyukur menjalani 6 hari bekerja, pada akhirnya nggak akan bisa menjaga hari ketujuh, nggak akan bisa. Nah ini ketika kita berjemaat kan kita mungkin kita alami atau juga ada orang-orang jemaat alami. Udah tiba di hari Tuhan, tetap pikirannya masih diisi dengan pekerjaan, diisi dengan masalah keluarga, dengan banyak banyak hal di dalam kepala. Ketika hadir beribadah, pada akhirnya ketika beribadah nggak bisa konsen, iya kan? Nah, ini terjadi. Maka untuk mempersiapkan hari Tuhan, mari kita menjalani 1 minggu ini dengan hati yang selalu terarah kepada Tuhan, melaksanakan kegiatan kita demi kemuliaan Tuhan. Pada akhirnya kita akan, ketika kita berserah, Tuhan akan memberkati dan memampukan kita menguduskan hari Sabat. Kemudian ada aturan. Ya, coba kita lihat aturan-aturan. Dikatakan bahwa tidak boleh mengumpulkan kayu ataupun menyalakan api. Nah, kalau kita lihat mengenai Sabat ini, ada aturan tambahan yang Tuhan berikan. Ketika Musa, kita kan telah belajar tentang Musa naik naik turun Gunung Sinai itu 8 kali. Nah, setelah Musa turun yang ke-8 kali, Tuhan telah berikan kepada dia itu perintah tambahan tentang Sabat, yaitu tidak boleh menyalakan api. Keluaran 35 ayat 3. Janganlah kamu memasang api dimanapun dalam tempat kediamanmu pada hari Sabat. Jadi benar-benar nggak boleh nyalakan api ketika hari Sabat. Ya. Kemarin ya hari raya Nyepi ya, Nyepi. Katanya di Bali itu memang gelap total gitu. Semuanya harus pokoknya nggak boleh ada kegiatan, ya. Nyalain api pun nggak boleh. Dulu ada teman kata di sana nyalain lampu ditegur kata dari pihak hotel harus dimatiin. Nah, jadi kalau kita kembali ke zamannya Musa, misalnya gitu kan, mereka kan di padang gurun. Kita perlu paham bahwa situasi di padang gurun, ketika siang panasnya itu luar biasa, ketika malam dinginnya luar biasa. Gitu ya. Ini keadaan di padang gurun. Tetapi Tuhan mengaruniakan kepada umat Israel itu tiang awan dan tiang api. Sehingga mereka tidak kepanasan di waktu siang, mereka tidak kedinginan pada waktu malam. Gitu. Selalu ada. Ya. Selalu ada naungan dan ada terang bagi mereka. Tapi misalnya mereka itu sangat-sangat urgent gitu kan, kedinginan gitu ya. Harus memasak, harus kan dulu belum belum tetap memasak kan perlu api kan, harus dinyalakan itu kompor harus harus eh, harus eh, apa namanya masak, harus siapkan makanan, tetapi ada peraturan nggak boleh nyalakan api. Nah, hal ini membuat kita berpikir itu kenapa seperti itu, betul ya? Di hari Sabat seharusnya kita itu ada damai, tetapi kok nggak bisa nyalain api? Kalau ada memang sangat perlu api, terus nggak boleh. Waduh, ternyata hari Sabat hanya membawa kesusahan buat saya dan keluarga aja ternyata. Jadi dalam situasi apapun tidak boleh katanya, tidak boleh. Di Bilangan 15 ayat 32, kalau kita lihat kedapatan setelah perintah itu diberikan, kedapatan ada salah seorang dari orang Israel itu memungut kayu api pada hari Sabat. Kayu api pada hari Sabat. Nah, waktu itu Musa bingung, orang-orang juga bingung, mau diapain? Ini orang sudah melanggar, tetapi itu harus diapain? Nah, Tuhan tanya kepada
Musa bertanya kepada Allah, Tuhan, apa yang harus dilakukan kepada orang ini? Tuhan bilang apa? Lempari orang itu dengan batu sampai mati. Bayangkan kalau misalnya itu anak kita yang memang dia lagi kedinginan, perlu untuk menyalakan api. Ini akan membuat kita berpikir gitu kan? Kenapa seperti itu? Kenapa seperti itu? Tapi Tuhan menyatakan seperti ini dengan sangat-sangat tegas untuk apa? Untuk menegaskan, untuk menekankan, untuk mengukirkan ke dalam hati, pikiran orang Israel bahwa Sabat itu benar-benar harus dijaga dengan sangat-sangat baik, sangat-sangat baik. Keluaran 31 ayat 14. 14 dikatakan, haruslah kamu pelihara hari Sabat, sebab itulah hari kudus bagimu. Siapa yang melanggar atau mencemarkan kekudusan hari Sabat itu, pastilah ia dihukum mati. Sebab setiap orang yang melakukan pekerjaan pada hari itu, orang itu harus dilenyapkan dari antara bangsanya. Kalau kita baca ayat 13 dikatakan, katakanlah kepada orang Israel demikian, akan tetapi hari-hari Sabatku kamu pelihara, sebab itulah peringatan antara aku dan kamu turun temurun, sehingga kamu mengetahui bahwa akulah Tuhan yang menguduskan kamu. Jadi kekudusan Tuhan ingin menguduskan umat Israel lewat hari Sabat. Tetapi ketika mereka melanggar, artinya mereka mencemarkan, mereka mengotori kekudusan itu. Akhirnya mereka tidak bisa menjadi kudus. Mereka melawan kekudusan Tuhan. Kekudusan Tuhan. Maka kalau kita lihat, kita semua ingin ingin datang ke hari Tuhan kan? Misalnya kita ingin datang ke gereja untuk beribadah. Seperti itu. Nah, Tuhan ingin supaya kita menjaganya dengan baik. Ini. Dengan tujuan apa? Supaya kita dikuduskan dan supaya kita tahu bahwa Tuhan itu kudus dan Tuhan hendak menguduskan kita. Tetapi ketika kita melanggar, ya, melanggar kesucian, kekudusan hari Sabat, artinya kita ingin terpisah dari kehendak Tuhan. Gitu ya. Ini sangat-sangat tegas, sangat-sangat tegas. Memang mengerikan juga, tetapi itu perlu dilaksanakan oleh Tuhan, ya, perlu dilaksanakan oleh Tuhan. Kenapa? Karena umat Tuhan itu apa ya? Cara untuk menegaskan mereka itu seperti itu. Kalau zaman sekarang kan sudah nggak lagi kan? Sudah nggak lagi, puji Tuhan gitu. Karena kalau kalau ini masih berlaku sampai sekarang, saya nggak tahu ada berapa banyak orang Kristen yang mati ini, ya. Makanya eh, zamannya sudah berganti. Pada akhirnya kita diajarkan bahwa Tuhan menghendaki hati kita yang harus berubah, hati kita harus sadar mengenai aturan-aturan ini, kenapa ini diberikan. Kemudian apalagi detailnya? Perdagangan, transaksi, jual beli ini dilarang. Nggak boleh berdagang, nggak boleh jualan, nggak boleh berdagang. Nah, Nehemia, kalau kita lihat jadi Nehemia pernah ke Yerusalem, dia membangun kembali tembok kota. Ini mengenai tembok kota ini sedang dibahas di gereja tempat saya melayani di Cenere itu setiap hari Rabu malam. Jadi ada 12 pintu gerbang. Jadi seperti apa pintu gerbangnya, siapa yang membangunnya, kenapa dibangun, maknanya apa, yang menunjuk kepada Yesus Kristus itu seperti apa. Jadi Nehemia ini di tahun 444 dia kembali ke Yerusalem untuk membangun kembali tembok-tembok kota. Tetapi pada tahun 432 SM, Nehemia kembali ke Babel, ya kembali ke Babel. Kemudian jadi sekitar 433 dia pergi ke Babel, hampir setahun dia di sana, dia kembali lagi. Dia kembali ke Yerusalem. Bayangkan belum belum sampai 1 tahun, ternyata semua orang sudah melanggar dan mereka itu apa? Melanggar hari Sabat. Nehemia 13 ayat 16 sampai 18.
Juga orang Tirus yang tinggal di situ membawa ikan dan pelbagai barang dagangan dan menjual itu kepada orang-orang Yehuda pada hari Sabat. Pada hari Sabat. Lalu aku bahkan di Yerusalem. Lalu aku menyesali pemuka-pemuka orang Yehuda, kataku kepada mereka, kejahatan apa yang kamu lakukan ini dengan melanggar kekudusan hari Sabat? Bukankah nenek moyangmu telah berbuat demikian sehingga alam kita mendatangkan seluruh malapetaka ini atas kita dan atas kota ini? Apakah kamu bermaksud memperbesar murka yang menimpa Israel dengan melanggar kekudusan hari Sabat? Ya, jadi pada akhirnya Nehemia mengusir semua orang ya dan ya, semua pedang-pedang itu dan menempatkan orang-orang untuk menjaga pintu-pintu gerbang itu supaya nggak ada yang jualan di sana. Kemudian ini nggak boleh jual beli. Nehemia 10 ayat 31. Dan bila mana penduduk negeri membawa barang-barang dan berbagai-bagai gandum untuk dijual pada hari Sabat, kami tidak akan membelinya dari mereka pada hari Sabat atau pada hari yang kudus. Dan kami akan membiarkan begitu saja hasil tanah pada tahun yang ketujuh dan tidak akan menagih sesuatu hutang. Jadi jangan ini mengenai pasar kan, ya, mengenai pasar katanya. Jangan. Tapi memang banyak orang yang merasa berat untuk menjaga hari Sabat. Amsal 8 ayat 5 sampai 6 dikatakan, "Hai orang yang tak berpengalaman, tuntutlah kecerdasan. Hai orang bebal, mengertilah dalam hatimu. Dengarlah, karena aku akan mengatakan perkara-perkara yang dalam dan akan membuka bibirku tentang perkara-perkara yang tepat." Artinya begini, Tuhan memberikan Sabat itu dengan suatu makna dan tujuan. Di Taman Eden sebelum kejatuhan itulah Sabat. Manusia sangat menikmati Sabat bersama-sama dengan Tuhan di Taman Eden. Akan tetapi ketika ada dosa, manusia menjadi jauh dari Tuhan. Tapi Tuhan ingin supaya mereka itu kembali kepada Tuhan. Caranya gimana? Dengan memberikan Sabat ini. Pada akhirnya ketika manusia terbiasa menguduskan hari Sabat, diri mereka menjadi kudus, maka mereka akan dikenal oleh Tuhan sebagai orang kudus yang menjaga Sabat. Mereka bisa dibawa masuk ke dalam Sabat yang kekal di sorga. Tetapi jika mereka tidak memahami perkara-perkara yang mendalam dari Tuhan, mereka cuma berpikir bahwa apa? Aduh, kenapa sih sehari Sabat nggak boleh ini, nggak boleh itu, nggak harus begini, harus begitu. Sama seperti anak-anak kan? Ibu-ibu punya anak-anak. Mereka mungkin pernah bertanya dulu waktu masih kecil, kenapa mami harus begini? Kenapa harus begitu? Kenapa nggak boleh gini? Kenapa nggak boleh begitu? Aduh, mami bawel banget sih. Gitu. Tetapi mereka belum memahami kan tujuan dari maminya. Kenapa itu dinyatakan kepada mereka. Kemudian dikatakan tidak boleh memindahkan barang. Tidak boleh. Tidak boleh menabur, tidak boleh menuai. Membajak pun, membajak, kemudian apa? Mengirik itu seperti mengupas gandum, kulit gandum. Itu pun nggak boleh. Coba kita lihat. Dilarang mengirik dan memeras anggur serta membawa barang-barang. Nehemia 13 ayat yang ke-15 dikatakan, pada masa itu kulihat di Yehuda, orang-orang mengirik memeras anggur pada hari Sabat. Pula orang-orang yang membawa berkas-berkas gandum dan memuatnya di atas keledai, juga anggur, buah anggur, dan buah ara, dan pelbagai muatan yang mereka bawa ke Yerusalem pada hari Sabat. Aku memperingatkan mereka ketika mereka menjual bahan-bahan makanan. Jadi Nehemia ingin supaya orang-orang Israel yang telah kembali dari Babel itu sadar bahwa mereka dibuang 70 tahun ke Babel gara-gara melanggar hari Sabat. Jangan sampai murka Tuhan turun lagi atas kita. Jangan. Mari kita menjaga hari Sabat. Makanya dia larang mereka. Yeremia 17 ayat 21 sampai 22. Ini yang tadi saya bilang. Ini yang Nehemia sampaikan. Nehemia sampaikan, yang Nehemia ingat, Nehemia baca sehingga Nehemia katakan, jangan kamu menambah murka Tuhan katanya. Itu adalah pesan Yeremia, Nabi Yeremia. Nabi Yeremia itu menyaksikan bagaimana Yerusalem, kota Yerusalem, bait suci itu dihancurkan gara-gara Sabat, gara-gara melanggar hari Sabat. Yeremia 17 ayat 21 sampai 22. Beginilah firman Tuhan, berawas-awaslah demi nyawamu. Janganlah mengangkut barang-barang pada hari Sabat dan membawanya melalui pintu-pintu gerbang Yerusalem.
Janganlah membawa barang-barang dari rumahmu keluar pada hari Sabat. Dan janganlah lakukan sesuatu pekerjaan, tetapi kuduskanlah hari Sabat seperti yang telah kuperintahkan kepada nenek moyangmu. Tapi orang-orang di Yerusalem tidak mau mendengarkan. Makanya mereka dihancurkan. Padahal bagi orang Yahudi gitu ya, mereka kan ada buah ara. Ibu-ibu pernah lihat buah ara gitu ya, itu banyak yang besar-besar juga ya gitu ya. Nggak boleh, itu mereka tetapkan, nggak boleh bawa barang yang lebih berat dari buah ara ini. Jika membawa barang lebih berat dari buah ara, itu sudah melanggar hari Sabat. Jika tempat tidur diangkat, itu sudah melanggar. Jika kita pakai sepatu, kalau dulu kan kasut ya, pakai tali gitu ya, pakai kasut itu. Kalau kita sekarang mungkin pakai cats ya, pakai cats. Jika terlepas itu, jika terlepas tali sepatunya, terus kita lagi berjalan di hari Sabat, nggak boleh diikat kembali tali sepatu kita. Jika kita ikat lagi, kita sudah melanggar hari Sabat. Nah, bayangkan, sampai-sampai seperti ini. Menulis pun nggak boleh lebih dari 2 huruf. Ini orang Yahudi kembangkan sampai seperti ini. Orang Yahudi. Makanya di zamannya Yesus, aturan-aturan hari Sabat itu sudah sangat dikembangkan. Sudah sangat dikembangkan dengan sangat detail, sedemikian rupa. Nah, nanti kita akan lihat. Kita akan lihat bagaimana hari Sabat itu di zamannya Yesus. Apa yang terjadi di zaman Yesus. Membajak ladang, menuai, itu harus berhenti katanya. Keluaran 34 ayat 21. 6 hari lamanya engkau bekerja, tetapi pada hari ketujuh haruslah engkau berhenti. Dalam musim membajak dan musim menuai, haruslah engkau memelihara hari perhentian juga. Ya, perhentian juga. Maka ada suatu peristiwa di hari Sabat, Yesus jalan di ladang gandum, itu murid-murid rasa lapar. Jadi sambil mereka jalan, mereka petik itu biji-biji gandum, kemudian mereka makan. Ya, mereka makan. Jadi kayak ibu-ibu tahu padi ya, padi ya udah menguning, kemudian kita lagi lewat, kita ambil, kemudian kita masukin ke mulut. Orang Farisi lihat, langsung dibilang apa? Tuh, guru, murid-muridmu itu lakukan sesuatu yang tidak diperbolehkan pada hari Sabat. Matius 12. Ini bisa kita baca di sana. Jadi ada pelanggaran-pelanggaran. Pelanggaran yang pertama apa? Memetik. Ini memetik. Hal memetik itu sama seperti menuai. Itu nggak boleh. Ini pelanggaran pertama. Kemudian, sebelum mereka masukin ke dalam mulut, itu mereka harus kupas dulu kan? Ya, dikupas. Artinya telah dilakukan pengirikan. Ya, dikupas biji gandum itu, kulit gandum itu. Itu sudah bekerja. Itu sudah bekerja, udah mengirik katanya. Dan yang ketiga, masuk gitu kan ke mulut. Masuk ke mulut. Jadi mereka apa ya, sudah lakukan dosa, melanggar hari Sabat. Nah, tapi Yesus akhirnya kan menegur orang-orang Farisi itu, ya. Orang Farisi itu ditegur mengenai hal tersebut. Tapi kita bisa mengerti kenapa demikian, karena memang ada aturannya. Ya, ada aturan, eh ada aturannya di Keluaran 34 ayat 21, kemudian Keluaran 34 ayat 21 itu memang nggak boleh menuai gitu ya. Nggak boleh menuai, nggak boleh mengirik, nggak boleh membajak. Itu semua ada aturannya. Tetapi mereka tidak mengerti makna dari aturan-aturan tersebut. Ya, tidak mengerti, nggak mengerti. Mereka hanya ingin melihat kesalahan orang aja. Ini yang terjadi. Kemudian dikatakan bahwa mereka tidak boleh melakukan urusan atau pergi ke tempat yang terlalu yang yang melebihi suatu jarak yang ditentukan. Melebihi jarak yang ditentukan. Ya, ada aturan di Yesaya 58 ayat 13 sampai 14. Dikatakan, apabila engkau tidak menginjak-injak hukum Sabat, menginjak-injak hukum Sabat, terjemahan lainnya itu membalikkan kakimu pada hari Sabat, ya. Dan tidak melakukan urusanmu pada hari kudusku,
Apabila engkau menyebutkan hari Sabat hari kenikmatan dan hari kudus Tuhan hari yang mulia, apabila engkau menghormatinya dengan tidak menjalankan segala acaramu dan dengan tidak mengurus urusanmu atau berkata omong kosong, maka engkau akan bersenang-senang karena Tuhan dan aku akan membuat engkau melintasi puncak bukit-bukit di bumi dengan kendaraan kemenangan. Aku akan memberi makan engkau dari milik pusaka Yakub, bapa leluhurmu, sebab mulut Tuhanlah yang mengatakannya. Nah, jadi em, aturan Sabat ini menunjuk kepada hal menjaga hari Sabat dengan segenap hati, dengan segenap hati. Misalnya melanggar peraturan ini kalau bagaimana? Misalnya sementara ibadah, tapi pikir-pikir nanti setelah ini makan di mana ya? Oh, makan di sini kayaknya bagus nih, enak nih. Ini ada restoran baru nih. Oh di sini, jadi sementara ibadah lagi pikir-pikir gitu. Ah ini sudah melanggar gitu ya, sudah melanggar. Apalagi janjian gitu kan. Ketika ibadah justru janjian mengenai sesuatu hal. Nah, ini menjadi suatu pelanggaran. Tapi jika menjaga hari Sabat, maka akan ada berkat katanya. Akan berkat kemenangan, kemenangan. Nah, kemudian ini tidak boleh berpindah melebihi suatu jarak tertentu. Satu jarak tertentu. Keluaran 16 ayat 29. Perhatikanlah, Tuhan telah memberikan Sabat itu kepadamu. Itulah sebabnya pada hari ke-6 Ia memberikan kepadamu roti untuk 2 hari. Tinggallah kamu di tempatmu masing-masing. Seorang pun tidak boleh keluar dari tempatnya pada hari ke-7 itu. Nah, di perjanjian lama, akhirnya para rabi itu menentukan suatu jarak orang berpindah. Dari kota itu berapa jauh? Itu di mereka tetapkan sebanyak 2.000 hasta. 2.000 hasta ini sekitar 900 meter. Ya, 900 meter. Ini dicatat bukan di dalam Alkitab, tetapi dicatat oleh ahli sejarah Yahudi yang bernama Josephus. Flavius Josephus. Dia tulis begini, Bukit Zaitun, ya, Bukit Zaitun itu kan tempat Yesus naik ke sorga kan? Betul ya? Bukit Zaitun. Nah, Bukit Zaitun itu jaraknya sampai ke Yerusalem itu 5 stadia atau 2.000 hasta. 2.000 hasta. Makanya kita bisa mengerti ungkapan yang muncul di Kisah Para Rasul 1 ayat 12. Kisah 1 ayat 12 bilang begini, maka kembalilah rasul-rasul itu ke Yerusalem dari bukit yang disebut Bukit Zaitun, yang hanya seperjalanan Sabat jauhnya dari Yerusalem. Nah, ini ada seperjalanan Sabat jauhnya. Nah, kita akan tahu bahwa oh ternyata dari Yerusalem sampai Bukit Zaitun itu sekitar 900 meter, betul ya? Sekitar 900 meter. Hampir 1 kilo gitu ya. Itu artinya. Jadi ada jarak yang ditentukan. Ada jarak yang ditentukan untuk mereka. Kemudian ada korban bakaran yang harus diberikan setiap hari Sabat. Secara khusus itu harus disiapkan. Bilangan 28 ayat 9 sampai 10. Pada hari Sabat 2 ekor domba berumur setahun yang tidak bercela dan 2/10 eva tepung yang terbaik sebagai korban sajian, diolah dengan minyak serta dengan korban curahan. Itulah korban bakaran Sabat pada tiap-tiap Sabat di samping korban bakaran yang tetap dan korban curahannya. Nah, apa sih makna dari korban bakaran ini? Korban bakaran ini kulit binatang jadi binatangnya dibunuh, kulitnya dikupas, kemudian dipotong-potong. Ini bukan untuk dimakan, tetapi bakar sampai tersisa arang. Ini. Nah, dalam bahasa Ibrani, korban bakaran ini sangat menarik. Bahasa Ibrani adalah olah. Olah artinya naik atau jalan menuju ke atas, tangga. Maka korban persembahan ini korban bakaran ini ketika dibakar asapnya naik ke atas. Tujuan korban bakaran ini untuk pendamaian, untuk menghapus dosa, menghapus dosa. Sehingga ketika ada korban bakaran, Tuhan nggak jadi marah.
Ini Tuhan nggak jadi marah. Tujuannya seperti itu. Kalau kita lihat Perjanjian Lama, kitab-kitab suci itu bersaksi tentang Yesus Kristus. Untuk mendamaikan, untuk meredam amarah Allah atas manusia yang berdosa, maka Yesus Kristus itu ditelanjangi, Yesus Kristus itu disalibkan, dipaku, dikasih mahkota duri, ditusuk dengan tombak lambungnya. Jadi Yesus menjadi korban bakaran yang sempurna, pengorbanan yang sempurna untuk manusia, untuk manusia. Kenapa? Karena dikatakan bahwa anak domba yang harus diberikan itu tidak bercela, tidak bercacat. 1 Petrus 1 ayat 18 sampai 19 dikatakan, kita semua telah ditebus bukan dengan barang yang fana, tetapi lewat darah yang berharga. Darah yang berharga. Ya. Makanya darah yang berharga itu menunjuk kepada darah Yesus Kristus, darah yang kekal, gitu ya. Pengampunannya kekal. Makanya sempurna. Kemudian ada korban sajian. Korban sajian di sini itu dari tepung. Mereka bikin roti, ya, bikin roti. Tetapi untuk bikin roti ini berasal dari tepung, ya, tepung ini dari gandum. Korban sajian di dalam bahasa Ibrani itu adalah minna. Minna artinya hadiah atau takut akan sesuatu, syukur, kesetiaan. Maka lewat korban sajian ini menggambarkan setelah menerima pengampunan dosa, betapa kita perlu bersyukur. Betul ya? Perlu bersyukur. Tapi orang Yahudi cuma, aduh, dikit-dikit persembahan lagi, persembahan ini, persembahan itu, aduh, terlalu banyak sih ini tuntutannya, gitu. Makanya Tuhan lihat mereka dengan hati terpaksa beribadah. Tuhan bilang apa? Kalau ada yang tutup gereja, saya sangat tutup apa? Tutup bait suci, pintu bait suci ditutup, saya sangat bahagia. Tuhan bilang. Itu di zaman Maleaki. Gara-gara apa? Bersungut-sungut mengenai hal itu, persembahan. Makanya korban sajian itu perlu dipahami bahwa persembahan itu persembahan atau korban sajian itu merupakan persembahan syukur yang melimpah kepada Allah, kepada Allah. Dan harus diingat bahwa em, untuk menjadi tepung, ya, kan dibilang kan tepung yang terbaik kan, tepung yang terbaik sangat halus. Artinya untuk menjadi tepung, biji gandum itu harus digiling, harus digiling, harus dihancurkan sampai halus, tidak ada bentuk sama sekali. Kita telah belajar mengenai mana. Mana ada juga yang digiling, betul ya, yang ditumbuk menjadi halus. Dan ini semua menunjuk kepada Yesus Kristus, bagaimana tubuh Yesus Kristus hancur untuk pekerjaan penebusan, menyelamatkan umat yang berdosa. Ya, makanya ketika hari Sabat tiba, kita perlu ingat apa? Kita perlu ingat korban bakaran dan korban sajian. Ketika hari Tuhan kita perlu ingat tentang berkat pengampunan dosa dan syukur kita kepada Tuhan. Berkat pengampunan dosa itu dari atas turun ke kita kan? Tetapi syukur itu dari mana? Dari kita ke Tuhan. Dari kita ke Tuhan. Jadi kesimpulannya tadi, kenapa sih Tuhan tentukan kondisi-kondisi seperti ini begitu rumitnya tentang hari Sabat? Yang pertama, alasannya untuk menyadarkan bahwa bagi umat manusia yang jatuh dosa tidak ada istirahat yang sejati. Tidak ada istirahat yang sejati. Manusia yang sudah jatuh dosa sejak Adam itu telah terima kutuk. Dan Allah ingin apa? Allah ingin buat kita itu istirahat, menikmati istirahat bersama dengan Tuhan. Bebas untuk sejenak dari kutukan itu, harus bekerja susah payah. Tetapi kalau kita lihat manusia yang tidak memahami hati Allah Bapa,
Manusia itu ingin menghabiskan 7 hari itu untuk bekerja terus. Kenapa? Karena mereka sangat suka untuk bekerja. Tidak suka dengan istirahat bersama dengan Tuhan. Nah, inilah Sabat merupakan hari Allah ingin memulihkan manusia. Roma 3:20, Keluaran 31 ayat 13 sampai 17, Yehezkiel 20 ayat 12 dan ayat 20. Allah ingin lakukan itu. Jadi kalau misalnya manusia tidak terbiasa, misalnya jemaat Tuhan di gereja tidak terlalu nyaman untuk datang beribadah di hari Tuhan. Pada akhirnya, pada akhirnya orang-orang yang mengeluh tentang hari Tuhan, tentang ibadah, akan sulit bagi mereka untuk bertahan di sorga. Mereka akan ketika sampai di sorga, ternyata cuma kayak gini ya. Aduh, saya bosan nih. eh kan katanya di sorga nyanyi-nyanyi terus. Saya paling nggak suka nyanyian tuh. Saya kayaknya nggak usah di sini aja. Saya pengen ada di tempat yang lain. Boleh aja pergi ke tempat yang lain, tetapi masalahnya cuma ada 2 tempat, betul kan? Kalau bukan di sorga, cuma ada yang satu lagi, nggak ada tempat yang lain. Jadi benar-benar umat Tuhan, orang yang percaya Yesus harus menyadari bahwa hari Tuhan atau hari Sabat, hari Tuhan diberikan untuk memulihkan kita, untuk menguduskan kita. Alasan yang kedua, untuk memperkenalkan Tuhan atau majikan atas Sabat sejati. Sabat sejati. Nah, tujuan Allah, bayangkan kalau misalnya kita, ibu-ibu juga ya em, mengalami banyak pengalaman mengenai hal ini, bekerja bekerja terus, tapi kayaknya aduh kalau ada waktu dan keluarga enak gitu ya. Sampai-sampai kita aduh udah mulai kegiatannya tetapi merindukan untuk waktu bertemu dengan keluarga. Ya, merindukan. Jadi ada waktu ketemu dengan keluarga meskipun hanya sebentar, kita jadi kangen, gitu ya. Misalnya ya pertemuan kita 2 minggu sekali, akhirnya jadi kangen gitu kan, pengen ketemu gitu, ya, mengharapkan untuk bertemu. Nah sama seperti itu, Tuhan ingin hati anak-anak Tuhan terhadap Sabat. Artinya apa? Em, umat Tuhan rindu untuk bertemu dengan Tuhan, rindu untuk bertemu dengan Tuhan. Karena hanya Tuhan yang bisa membawa pemulihan yang kekal. Yesus Kristus datang sebagai Tuhan atas hari Sabat. Tuhan atas hari Sabat. Artinya apa? Ketika Tuhan itu datang, peganglah Tuhannya, bukan harinya. Betul kan? Pegang Tuhannya yang buat peraturan itu, Pegang yang membuatnya. Ini yang Yesus maksudkan ketika Yesus katakan, anak manusia adalah Tuhan, majikan, owner of the Sabbath. Cuma manusia nggak mengerti orang Yahudi waktu itu. Pada akhirnya Yesus menyelesaikan masalah dosa dengan apa? Yesus memberikan hari Sabat yang dipulihkan itu di mana? Di kayu salib. Ya. Di atas kayu salib Yesus mati. Yesus mati. Dan pada akhirnya Sabat itu, zaman Sabat itu digenapi Tuhan di dalam kuburan, di dalam kuburan, gitu ya, di dalam kuburan. Semua Sabat, semua Sabat hukum Taurat, semua digenapi, semua berakhir bersama-sama dengan kematian Yesus Kristus. Pada akhirnya, ketika Yesus bangkit, dimulailah masa yang baru. Makanya sejak Yesus bangkit ini kita mengenal yang namanya hari Tuhan. Hari Tuhan. Ya, hari Tuhan. Ketika Yesus bangkit, ini menjadi hari yang baru. Dari sudut pandang sejarah penebusan, kita bisa katakan bahwa Yesus dia bangkit di hari pertama di dalam minggu itu kan? Hari pertama, artinya hari Minggu kan?
Hari Minggu. Tetapi dari sudut pandang sejarah penebusan, itu menjadi hari yang ke-8. Hari yang ke-8. Yesus menang atas maut. Dia bangkit kembali. Apa sih di Alkitab ada bicara apa tentang hari ke-8? Apakah Alkitab ada bicara apa-apa tentang hari yang ke-8? Sampai-sampai Yesus harus bangkit di hari yang ke-8, hari yang baru, gitu ya. Hari pertama sebenarnya kan dalam minggu itu, tetapi itu setelah hari yang ke-7. Setelah hari ke-7 gitu ya, itu bisa dikatakan hari yang ke-8. Nah, hari yang ke-8 apakah Alkitab bicara apa-apa mengenai hal itu? Alkitab bicara tentang sunat. Nah, ini sunat. Sunat, kalau kita baca di Kejadian pasal 17, perjanjian atau aturan sunat itu pertama kali diberikan kepada Abraham. Dikatakan setiap laki-laki keturunan Abraham itu harus disunat pada hari ke-8. Artinya apa? Di hari yang ke-8, ketika sunat itu dijalankan, janji Tuhan itu apa? Ketika dia disunat, orang yang disunat itu menjadi umat Tuhan. Menjadi umat Tuhan. Artinya bagi kita apa? Ketika kita percaya kepada Yesus yang bangkit di hari yang ke-8, kita menjadi umat Tuhan. Menjadi umat Tuhan. Pada akhirnya kita menjadi ciptaan yang baru. 2 Korintus 5 ayat 7. Ya, 2 Korintus 5 ayat 7. Barang siapa ada dalam Yesus, dia menjadi ciptaan yang baru. Pada akhirnya hari Tuhan itu diberikan kepada kita sehingga membawa kita untuk senantiasa bersyukur. Bersyukur dan bersyukur. Ya. Hari-hari diberikan kepada kita itu ada tujuannya. Ada tujuannya, ada maksudnya. Ya, hari Sabat. Makanya kita bersyukur dan mari kita menjaga ajaran-ajaran, nasihat-nasihat Tuhan mengenai hari Sabat. Bagaimana kita memiliki sikap hati, ya, sikap hati yang benar-benar menyembah. Jadi saya berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kiranya kita bisa bertumbuh di dalam pemahaman kita tentang firman Tuhan. Lebih lagi ketika kita menjalani ya ibadah kita, kehidupan kita sepanjang 6 hari, eh, kita menjalaninya demi kemuliaan Tuhan di hari yang di hari kita beribadah. Biarlah itu menjadi hari ketika kita diperbaharui, dipulihkan kembali. Bukan cuma kita, tetapi juga seisi keluarga kita. Amin.